semua atau ada yang sakit, ada yang alfa, ada yang izin? Satu keluar. Keluar dunia, biar kita lebih apa ya, nggak terlalu penuh. Ibu guru minta kalian berdiri dan keluar dari area kursi. Boleh? Kita langsung saja berangkat. Yang pertama punya hujan rintik-rintik. Yang kedua punya hujan semakin deras. Yang ketiga adanya badai. Oke, are you ready? Ready? Oke, siap. Hujan rintik-rintik. Hujan rintik-rintik. Adanya badai. Hujannya semakin deras. Adanya badai. Hujan rintik-rintik. Adanya badai. Oke, stop. Hujan rintik-rintik. Adanya badai. Hujannya semakin deras. Hujan rintik-rintik. Hujannya semakin deras. Adanya badai. Oke, stop. Nah, sebenarnya buku minta izin ke kalian siap atau tidak? Siap atau enggak? Untuk materi kali ini Bu Guru akan menyampaikan tentang sumber daya alam. Ada yang tahu sumber daya alam? Apa? Coba maju. Yang tahu bisa maju. Oke. Sumber dari alam atau kekayaan dunia. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Apa itu sumber daya alam? Tidak harus pengertiannya, tapi apa sih yang kalian tahu tentang sumber daya alam selain kalau Bu Guru ambil absensi, jadi nanti Bu Guru tunjuk ya. Yang kalian tahu tentang sumber daya alam, tidak harus pengertiannya. Satu poin saja. Apa itu sumber daya alam? Mbak Kaila. Oke, apa yang ada tahu? Sumber daya alam. Kita bayangin kita berada di alam. Alam itu kan luas. Kita di kelas juga merupakan alam. Kita di luar area kelas, kita juga berada di alam. Apa itu sumber daya alam? Mencoba suaranya sekarang nggak usah Ibu Guru tunjuk. Selain Mas Azri, siapa lagi yang berpendapat? Nadia mana? Macam aku. Apa Sam? Kekayaan alam. Iya, kekayaan alam, betul. Sumber daya dari alam, betul. Semua jawaban itu tidak. Apa sih? Pendapatku tentang sumber daya alam itu apa? Tidak harus pengertian ya, tidak harus pengertian. Apa? Selain alam ya, selain alam, sumber daya alam. Kekayaan yang melimpah. Betul. Sudah ya? Berarti sudah ada 1, 2, 3 jawaban. Yang pertama sumber dari alam, sumber daya alam, kekayaan alam, dan yang terakhir apa? Kekayaan yang melimpah. Semua jawaban tidak ada yang salah. Semua pendapat kalian itu semuanya benar. Jadi sumber daya alam kalau mau dikategorikan dalam pengertiannya, sumber daya alam itu semua
bisa digunakan untuk manusia demi kelangsungan hidup. Itu kalau segi pengertiannya. Kalau kalian menyebutkan sumber daya alam itu apa? Ya berkaitan dengan alam, oke, betul. Yang berkaitan dengan kekayaan alam, betul. Terus apa? Sumber daya, betul. Gak ada yang salah pokoknya. Sekarang Bu Guru, ini ada gambar. Kalian tahu ini apa? Hutan, betul. Hutan termasuk dari sumber daya alam kan? Ya. Apa saja yang ada di hutan? Pohon, daun, tanah, sungai, air, batu, kotoran hewan, apa lagi? Rumput, serangga ada. Oke, semua jawaban betul ya. Yang ada di hutan sudah disebutkan oleh anak-anakku yang pintar-pintar ini ya. Sekarang kalau kalian ke hutan, semisal kalian itu lagi camping, tahu camping? Ada yang pernah baca? Nggak ada, belum ya. Nah, kita lemoy, kalau kalian nanti puncak, misalkan kalian kehilangan ataupun kehabisan minuman, makanan, kalian tidak usah khawatir karena di hutan itu banyak sekali yang bisa kita makan atau minum. Kalau kalian tidak bisa minum, kalian menemukan sungai, itu juga bisa diminum. Kalau kalian kelaparan, kalian melihat pohon atau misalkan ada buah, kalian juga bisa memakannya. Jadi di awal kan tadi Guru sudah menyampaikan bahwa sumber daya alam itu juga berguna bagi manusia. Oke. Yang kedua, dia tahu gambar apa? Pantai. Gambar. Iya, gambar juga betul sekali. Gambar pantai apa yang kalian tahu tentang pantai? Ombak, air, pasir, hewan, di hutan kalau malam memang serem, tapi kalau pagi siang tidak. Penuh ya. Oke. Kira-kira manfaatnya kalian pakai apa? Ya, manfaatnya sayang. Manfaat kalian bersaya ataupun bermain di pantai itu apa? Menghibur diri, ya. Berwisata. Stres. Benar-benar. Seusia kalian bisa stres. Kenapa? Kecapean. Kan kalian belum ujian. Kok stres? Kalian mau ujian ya? Padahal setiap kali kalian bangun tidur itu adalah ujian. Iya apa enggak? Ya. Berarti kalau kalian ada ujian, semisal ujian akhir, kalian nggak usah pusing. Kan setiap hari kalian ada ujian. Ya enggak? Ujian mau berangkat ke sekolah, bangunnya harus pagi, harus mandi pagi, sarapan pagi. Ada ujian. Kalian ada ujiannya, ya enggak? Ya. Oke, yang gambar 3 apa ini? Sawah. Apa saja yang ada di area sawah? Padi. Rumah.
sumber daya alam itu apa? Bisa dibacakan yang paling depan. Sumber daya alam adalah semua kekayaan berasal dari alam yang bisa dimanfaatkan untuk ketumbuhan manusia. Untuk yang materi yang akan Ibu Guru sampaikan cuma 1 poin saja. Kalau sumber daya alam itu kan jenisnya ada banyak ya, jenisnya juga ada banyak. Kalau yang akan Ibu Guru sampaikan ke kalian itu hanya 1 poin saja dari segi jenisnya. Di sini ada sumber daya alam menurut prosesnya, ada sumber daya alam menurut sifatnya. Akan tetapi Ibu Guru akan menyampaikan dalam 1 poin saja, ini menurut jenisnya. Dari segi jenis itu ada 2. Yang pertama, ada yang tahu jenis apa saja yang ada di dalam sumber daya alam? Bukan saya, bukan. Ibu Guru kasih tahu sumber daya alam dari segi jenisnya ada 2, dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu hayati, bukan nama orang ya. Istilah dari hayati apa? Biotik. Kebalikan dari hayati apa? Non hayati. Maaf tulisan Ibu Guru jelek ya. Istilah dari non hayati, kalau di hayati ada biotik, kalau non hayati apa? Non Nah, sekarang ke poin yang pertama. Ciri-ciri dari sumber daya alam hayati atau biotik. Yang pertama, manusia itu makhluk apa? Makhluk ya, makhluk sosial. Makhluk hidup. Kalau kebalikannya dari makhluk hidup apa? Makhluk mati. Tak hidup. Nah, sebelum ke poin 2, makhluk hidup berarti contoh dari sumber daya alam biotik itu ada makhluk hidup. Bisa disebutkan apa saja contohnya? Makhluk yang hidup apa saja? Tumbuhan, hewan. Selain manusia dan hewan, apa saja yang dikategorikan dengan makhluk hidup? Pohon, betul. Tumbuhan. Apalagi contohnya, kalian bayangkan saja semua yang berkaitan dengan makhluk hidup. Ingat, makhluk hidup bukan makhluk mati. Apa? Ya? Dia bukan makhluk, saya itu sudah mati. Nah, kita hidup karena ada
Boleh, bunga mawar, bunga melati. Kamu apa? Pohon pisang, oke. Anomali, oke. Semua itu kalau misalkan Bu Guru sebutkan, kalian kemarin pernah dengar corona? Corona itu dari apa? Virus. Virus itu makhluk hidup apa makhluk mati? Makhluk hidup, berarti virus dan bakteri pun itu salah satu contoh dari sumber daya alam hayati. Ciri yang kedua, dapat diperbarui. Kalau yang abiotik lawannya dari dapat diperbarui apa? Tidak dapat di lawan dari dapat diperbarui apa? Ya, tidak dapat diperbarui. Sekarang lari ke non hayati yang berciri-cirikan makhluk tak hidup atau benda mati. Contohnya apa? Di sini. Mana? Kucing. Ya. Yang di sekitar kalian hidup dengan apa? Kalian kalau menanami pohon pakai apa? Tangan. Kalian kalau misalkan mengeringkan baju, matahari. Kira-kira kalau Bu Guru sebutkan apa sih? Mie. Oke, betul, mie juga. Apa? Semail. Bumi. Bumi kan keseluruhan. Tadi sudah ada matahari, tanah, udara. Kalian hidup dengan apa? Air, oke. Apa? Besi. Kalau misalkan Bu Guru sebutkan batu bara, kira-kira itu hayati atau non hayati? Apa? Batu bara, non hayati. Kalau batu-batuan, hayati atau non hayati? Non hayati. Kalau sekarang Bu Guru minta kalian berkelompok besar saja. Yang menentukan Ibu Guru kelompoknya satu baris ke belakang kelompok 2, satu baris ke belakang ini kelompok 3, yang paling pojok sampai belakang kelompok 4. Sekali langsung bergabung saya yang belakang. Selain yang nulis kalian berpikir dan berdiskusi. Di sini ada nama kelompok anak Pak Tasan. Itu yang mana? Di sini untuk kelompok Wiharsi mana? Saya bacakan yang kelompok punya anak Pak Tasan. Nanti yang kelompok dari Wiharsi nanti bisa dikomplain benar apa salah. Siap ya? Sumber daya alam hayati ada hewan, manusia, tumbuhan, bakteri, virus, mikroba, daun, serangga, pohon, bunga, buah, ikan, ayam, sapi, mawar, melati, padi, kerbau, rumput, rambutan. Menurut kelompok dari Wiharsi betul apa tidak? Salah semua apa benar semua?
Oke, di sini ternyata ada anak yang kritis. Ya, oke. Ini ya, saya coba klarifikasi. Jadi kalau menurut dari Mas Azril, dia kan berpikirnya secara kritis ya. Jadi kalau kalian menyebutnya rambutan, itu memang salah. Yang betul adalah pohon rambutan. Itulah mengapa Ibu Guru menyampaikan kalau contoh dari teman-teman kelompok yang lain itu ada yang salah atau yang tidak. Oke, sekarang kelompok Jomo yang mengoreksi dari kelompoknya anak atas. Silakan kalau ada yang salah di komplain. Oke, sumber daya alam hayati, pohon mangga, pohon pisang, manusia, hewan, sapi, ayam, padi, mikroba, corona, elang, lumba-lumba, cumi, gurita, ikan, kana, paus, hiu, cupang, meteor, sapu-sapu. Menurut kelompok dari anak panasan ada yang salah? Apa? Oke. Iya, betul sekali pendapatnya dari Mbak siapa? Oke, teman-teman beri plus dong. Kelompok Jomo begini ya, betul dari pendapat teman kalian kalau menulis corona itu ya, yang betul itu virusnya, virus atau bakterinya. Corona itu adalah istilah. Oke, berarti kelas ini semuanya pintar-pintar bisa mengontrol jawaban dari teman kalian. Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Di sini ada teman kalian ada yang menjawab pohon alpukat. Itu kategori dari sumber daya alam ya, hayati. Manfaatnya kira-kira apa ya? Pohon alpukat. Sekarang kalian berpikir. Kalian Ibu Guru aja berpikir. Pohon alpukat itu kira-kira manfaatnya apa saja sayang? Untuk dimakan, oke. Apalagi? Oh iya, diminum, dimakan, boleh. Apalagi? Ditanam. Oke, untuk kesehatan. Kalau untuk masker, boleh nggak? Kalau untuk masker itu kategori dari apa? Bukan. Untuk kosmetik. Terus di sini ada yang menjawab hewan sapi. Kira-kira sapi manfaatnya untuk apa saja? Dagingnya. Ya, dagingnya dimakan. Ya. Susunya buat apa? Minum. Apa? Airnya buat? Oh iya. Buat kompos. Ya, kalau pohon jati. Manfaatnya apa pohon jati? Ya. Iya. Buat rumah, kayaknya bisa buat rumah ya. Pagi, bang. Hiasan. Ini hiasan. Oke. Pintu, oke. Jadi kan semua manfaatnya itu dibutuhkan oleh siapa? Manusia. Semua yang kalian tulis ini adalah kebutuhan dari manusia. Kalian butuh nggak? Yang sudah memegang lembar kerja, saya jelaskan. Untuk yang poin A, itu kan ada beberapa jenis kolom yang akan kalian isi di kolom bawahnya. Itu kan ada sumber daya alam hayati. Ciri-cirinya itu kalian lihat di kolom atas. Yang di atas ada lembaga, sapi, bambu, tanah, ayam, besi, matahari, sampai benda mati. Itu tinggal kalian kopas saja
semuanya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Bisa? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Oke, sebelum istirahat Ibu Guru akan mengulas kembali dulu. Tadi sumber daya alam hayati itu apa? Ya, kalau hidup. Dapat dibagi yang non hayati? Udah hidup. Manfaatnya apa saja tadi? Buat energi, buat kosmetik, sumber pangan, bisa pengobatan. Yang buat pangan apa saja? Yang buat pangan tadi ayam, beras, sapi. Yang buat kosmetik apa saja? Ya, yang buat energi apa saja? Air, matahari. Oke. Kalau misalkan kalian sudah mengetahui apa itu sumber daya alam, kalian bisa menjaganya. Menjaganya dengan apa? Merawatnya dengan apa? Melestarikannya dengan apa? Nah, misalkan hutan kita sudah dulu, akan reboisasi. Terus penggunaan daur ulang. Kalian bisa kan menjaganya bisa? Oke. Sekian dari Ibu Guru. Yang belakang yang belum duduk dulu. Kalau belum ada yang betul-betul siap, posisi siap gimana? Oke, posisi siap.